Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أكرمني وأكرمكم الله جميعا. Alhamdulillah, atas izin Allah, taufik dan rahmatnya, pada pagi hari ini kita dipertemukan di tempat yang penuh dengan barakah dan di hari serta bulan yang juga penuh dengan keberkahan. Sebagai seorang muslim, tentunya kita dituntut untuk memanfaatkannya dengan sebaik mungkin dan mengisinya dengan hal-hal yang bernuansa ibadah. Di antaranya adalah talabul ilmi, menuntut ilmu, wal hudur ila majalisil ilmi, dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk perwujudan atau realisasi dari hal tersebut. Ikhwana fi din akramani wa akramakumullah jami'an. Penting untuk kita ingat kembali bahwa salah satu dasar ajaran Islam adalah al-i'tisamu bihablillah, berpegang teguh kepada tali Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah menyeru kita untuk melakukan hal tersebut. Allah berfirman: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, serta jangan kalian bercerai-berai. Siapa yang tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan selamat. Dan siapa yang mulai berpaling dari keduanya, maka dia akan celaka. Dan kaum muslimin, umat Islam, pada awalnya berada di atas petunjuk dan agama yang benar, seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika salah seorang sahabat yang mulia, Utsman bin Affan, meninggal dunia, atau ketika beliau terbunuh, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya, maka muncullah berbagai macam fitnah. Dan fitnah yang pertama kali muncul pada waktu itu adalah bid'atul mariqah atau bid'ah khawarij. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh sebelumnya telah mengingatkan akan kemunculan bid'ah ini. Bahkan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerangi
bid'ah ini. Ikhwanu fillah akramakumullah, tidak lama setelah kemunculan bid'ah mariqah atau khawarij, muncul kemudian bid'atut tasyayyu', bid'ah aliran Syiah. Yang pertama kali kemunculannya dan mulai berkembang di kota Kufah, salah satu dari 4 kota terbesar di negeri Irak. Yang kemudian diikuti oleh kemunculan bid'ah-bid'ah lainnya, seperti bid'ah Qadariyah, bid'ah Murji'ah, bid'ah Mu'tazilah, hingga kemudian bid'ah Jahmiyah. Ikhwanu fillah akromani wa akramakumullah jami'an, tidak ada metode yang paling tepat dan manhaj yang paling bagus untuk menghentikan lahirnya berbagai macam bid'ah ini kecuali dengan nasrus sunnah bainan nas, menyebarkan sunnah di tengah-tengah umat, menyebarkan sunnah ke tengah-tengah manusia, dan menjelaskan kepada mereka bahwa siapa saja yang keluar dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka akan tersesat jalannya. Inilah yang dicontohkan oleh para ulama kita, seperti Imam Ahmad rahimahullah, seperti Imam Bukhari, Imam Ibnu Qutaibah, Imam Ad-Darimi, dan para imam-imam sunnah yang lainnya. Akhwan fillah akramakumullah, seperti yang telah direncanakan sebelumnya, bahwa pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bid'ah tasyayyu' atau aliran Syiah. Pembahasan ini termasuk ke dalam pembahasan yang sangat penting, mengingat betapa dahsyatnya kebencian dan tikaman aliran ini terhadap Islam, terhadap sumber-sumber Islam, dan terhadap kaum muslimin. Maka sebelum kita lebih jauh membahas tentang aliran ini, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu mengetahui apa arti atau makna dari kata Syiah itu sendiri. Dikatakan oleh Imam Al-Azhari rahimahullahu ta'ala dalam Tahdhibul Lughah, qala wasyi'atu ansarur rajul wa atba'uhu. Syiah adalah berarti pembela seseorang dan pengikutnya. Wa kullu qaumin ijtama'u ala amrihim Syiah. Dan setiap kaum, suatu kelompok, suatu kaum yang bersatu dalam urusannya, maka disebut Syiah. Ini secara bahasa. Hal senada disampaikan oleh Imam Ibnul Mandur rahimahullahu ta'ala dalam Lisanul Arab. Beliau mengatakan, wasyi'atu atba'ur rajul wa ansaruhu. Yang disebut dengan Syiah secara bahasa artinya adalah pengikut seseorang dan pembelanya. Wa jam'uha syi'un. Adapun bentuk jamak dari kata Syiah adalah Syia'un. Lalu Ibnul Mandur rahimahullahu ta'ala menambahkan, wa qad ghalaba hadzal ism ala man yatawalla aliyan wa ahla baitih hatta sara lahum isman khasan. Kata ini kemudian banyak digunakan untuk menyebut mereka-mereka yang memberikan loyalitas kecintaan terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib dan ahli baitnya. Sampai-sampai kata ini seolah menjadi nama khusus untuk mereka. Dari makna Syiah yang dikemukakan tadi, maka setidaknya kita mempunyai kesimpulan bahwa secara bahasa Syiah itu maknanya tidak keluar dari 3 hal. Yang pertama bermakna mutaba'ah, mengikuti. Kemudian yang kedua bermakna munasarah, membela, menolong, membantu. Dan yang ketiga muwafaqah birra'i, menyepakati dalam hal pemikiran. Inilah 3 makna Syiah secara bahasa.
Dan Ibnul Mandur seperti yang tadi disampaikan, beliau menambahkan bahwa kata ini, yakni kata Syiah, itu banyak digunakan untuk menyebut mereka-mereka yang memberikan loyalitas kepada sahabat Ali dan ahli baitnya. Tetapi ikhwan fillah akramakumullah, penting untuk kita perhatikan di sini, kalau kita melihat aliran-aliran Syiah yang berkembang dewasa ini, atau melihat mereka-mereka yang mengaku beraliran Syiah, maka sesungguhnya mereka itu tidak pantas dikatakan sebagai Syiah dari segi bahasa. Kenapa? Karena pada kenyataannya mereka tidaklah menjadi pengikut Ali bin Abi Thalib dan ahli baitnya. Mereka tidaklah menjadi pembela sahabat Ali bin Abi Thalib dan ahli baitnya. Bahkan justru yang terjadi adalah bahwa mereka menyelisihi sahabat Ali bin Abi Thalib dan ahli baitnya. Atau bahkan mereka cenderung mempunyai sikap yang ekstrim, sikap yang berlebihan terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib dan ahli bait, yang mereka semua tidak ridho diperlakukan seperti itu. Salah satu contoh konkret yang menunjukkan akan hal ini adalah persoalan tentang siapakah yang lebih afdal, yang lebih utama antara sahabat Abu Bakar dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalau dilontarkan sebuah pertanyaan kepada mereka, orang-orang yang mengaku beraliran Syiah, siapa menurut kalian yang paling afdal, yang paling utama? Sahabat Abu Bakar kah atau sahabat Ali bin Abi Thalib? Maka mereka semuanya akan mengatakan bahwa yang paling afdal, yang paling utama, yang paling baik adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini justru menyelisihi pernyataan sahabat Ali bin Abi Thalib sendiri, bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib sendiri. Ketika di Kufah beliau naik mimbar, kemudian berkhutbah. Di antara isi khutbah yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib adalah wa khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakr wa Umar. Kata sahabat Ali, sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Kalau mereka mau menjadi pembela sahabat Ali bin Abi Thalib, pengikut sahabat Ali bin Abi Thalib, maka mereka seharusnya mengatakan hal yang sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa umat yang terbaik setelah Rasulullah SAW itu adalah Abu Bakar dan Umar. Pernyataan beliau ini diriwayatkan oleh 80 orang. 80 orang meriwayatkan hal yang sama kalau Ali bin Abi Thalib menyatakan seperti tadi. Untuk itulah ikhwanu fillah akramakumullah, sebagian para ulama ada yang lebih cenderung memilih untuk menyebut mereka-mereka yang mengaku beraliran Syiah itu dengan sebutan Rafidhah. Bukan Syiah, tapi apa? Rafidhah. Ikhwanu fillah akramakumullah, kata Syiah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya di beberapa tempat, yang kalau disimpulkan maka kata Syiah yang terdapat di dalam Al-Quran itu maknanya tidak keluar dari 4 hal. Yang pertama, Syiah atau kata Syiah di dalam Al-Quran bermakna kelompok atau golongan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat yang ke-159, Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya orang-orang yang telah memecah belah agamanya, kanu syi'an, mereka itu berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua adalah al-ahlu wan nasab, keluarga dan nasab atau keturunan. Ini makna yang kedua dari kata Syiah di dalam Al-Quran. Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas ayat yang ke-15, hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi. Ini termasuk keluarganya atau nasabnya, dan ini termasuk dari musuhnya. Makna yang ketiga adalah al-ahwa al-mukhtalifah, keinginan atau hawa nafsu yang bertentangan. Ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat yang ke-65, di mana Allah menyatakan awiyal bisakum syi'a, atau dia Allah mencampurkan
kepada kalian syi'an, keinginan-keinginan atau hawa nafsu yang saling bertentangan. Adapun yang keempat, makna Syiah di dalam Al-Quran berarti ahlul millah, pengikut suatu ajaran. Kalau yang pertama tadi, kita mengetahui arti Syiah secara bahasa. Kalau ini, kata Syiah di dalam Al-Quran. Ya. Jadi yang keempat, maknanya adalah ahlul millah, pengikut suatu ajaran. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat As-Saffat ayat yang ke-83, di mana Allah menyatakan inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim termasuk dari pengikut ajarannya. Maksudnya adalah bahwa Ibrahim termasuk dari pengikut ajaran Nuh alaihi salatu wassalam dalam hal ketauhidan, dalam hal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum ayat ini berbicara tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Khusus terkait dengan ayat ini, inna min syi'atihi la Ibrahim, orang-orang Syiah mempunyai penafsiran yang lain. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan inna min syi'atihi la Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim itu termasuk pengikut ajarannya adalah pengikut ajaran Ali bin Abi Thalib. Ibrahim termasuk pengikut ajaran Ali bin Abi Thalib. Ibrahim adalah Syiahnya Ali menurut mereka. Kalau dikatakan Ibrahim termasuk pengikut ajaran Ali bin Abi Thalib, maka secara otomatis Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjadi pengikut ajaran Ali bin Abi Thalib, menjadi Syiahnya Ali bin Abi Thalib. Ini jelas batil, rusak pemahaman yang seperti ini. Karena dengan sederhana saja kalau orang membuka ayat tadi kemudian membaca ayat yang sebelumnya, maka jelas yang dimaksud adalah bahwa Ibrahim pengikut ajarannya Nuh alaihi salatu wassalam dalam hal penyerahan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan termasuk pengikut ajarannya Ali bin Abi Thalib. Tetapi apa maksud Syiah mengatakan seperti itu? Orang-orang Syiah mengatakan seperti itu ingin menyebarkan sebuah paham kalau Syiah ini aliran yang sudah ada sejak lama. Bahkan Syiah ini bukan sebuah pemikiran buatan manusia, tetapi benar-benar wahyu yang turun dari langit, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, menurut orang-orang Syiah, aliran Syiah ini adalah sebuah aliran yang sudah ada sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka mengatakan bahwa tidak ada satu orang Nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan diwajibkan kepadanya untuk beriman dan mengakui wilayah Ali, kekhilafahan dan keimaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Dalam salah satu buku mereka, yaitu Usulul Kafi, buku atau kitab mereka Usulul Kafi ini, kedudukannya seperti kitab Sahih Bukhari bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai kitab Sahih Bukhari, kalau mereka ada kitab namanya Usulul Kafi. Disebutkan dalam buku tersebut bahwa wilayatu Ali maktubatun fi jami'i suhufil anbiya, tentang kekhilafahan dan keimaman Ali bin Abi Thalib itu sudah tertulis fi jami'i suhufil anbiya, dalam seluruh suhuf, lembaran-lembaran yang berisikan wahyu yang dibawa oleh para anbiya. Kemudian mereka di dalam buku itu juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang rasul melainkan diberitahukan kepadanya tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentang wasiat sehubungan dengan khilafah untuk Ali bin Abi Thalib. Ikhwanu fillah aqramani wa aqramakumullah jami'an. Tidak cukup sampai di situ. Mereka kemudian membuat hadis palsu yang dinisbatkan langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam,
di mana beliau berkata kepada sahabat Ali, "Ya Ali, wahai Ali, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi pun melainkan telah diseru oleh Allah agar nabi tersebut mengakui khilafah Ali bin Abi Thalib, ta'ian au karhan, baik secara terpaksa atau sukarela." Jadi orang-orang Syiah hendak menggiring pemahaman umat bahwa tugas utama para anbiya itu adalah memahamkan, mengenalkan, mengajak semua umat agar mengakui khilafah Ali bin Abi Thalib. Padahal ikhwan fillah rahimakumullah, dalam Al-Quran sama sekali kita tidak menemukan adanya hal-hal yang mereka nyatakan tadi. Bahkan justru Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Quran kalau tugas para anbiya ini mengajak umat untuk beribadah kepadanya saja, bukan mengajak umat untuk menyerahkan, mengakui dan mengimani kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan telah kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kalian semua kepadaku. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul yang tugasnya adalah an ibudullah wajtanibut taghut, mengajak umat semua agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi segala peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas para anbiya. Ikhwanu fillah rahimani wa akramakumullah jami'an, masih menurut orang-orang Syiah, mereka mengatakan bahwa yang pertama kali meresmikan aliran Syiah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aliran Syiah atau madhab Syiah ini sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terbukti ada beberapa sahabat yang begitu loyal terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib, dan itu disaksikan oleh Nabi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka sebutkan sejumlah sahabat yang dimaksud: Miqdad ibnul Aswad, Salman al-Farisi, Abu Dzar al-Ghifari, hingga Ammar bin Yasir, kata mereka. Dan merekalah, kata orang-orang Syiah, yang pertama kali disebut sebagai Syiah di kalangan umat ini. Oleh karena itu, kata mereka, jangan marah kalau kami mengatakan bahwa Syiah ini pantas untuk disebut sebagai madhab yang kelima. Kalau madhab Hambali, kalau madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, itu terbatas dengan waktu. Diketahui kapan munculnya dan kapan berakhirnya. Abu Hanifah diketahui tahun berapa lahirnya, tahun berapa meninggalnya. Imam Malik diketahui tahun berapa lahirnya, tahun berapa matinya. Imam Syafi'i juga sama, diketahui tahun berapa lahirnya, tahun berapa meninggalnya. Demikian juga dengan Imam Ahmad. Tapi kalau Syiah, aliran Syiah, ini sudah lama, sebelum mereka ada. Sesungguhnya apa yang mereka nyatakan itu sama sekali tidak ada dasarnya. La minal kitab wala minas sunnah. Tidak ada dasarnya baik dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam sejarah sekalipun. Bahkan dalam sejarah sekalipun tidak ada sejarah yang sahih, yang sabit, yang memperkuat tentang apa yang mereka nyatakan tadi. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman tidak ada Syiah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Fa fi khilafati Abi Bakrin wa Umar lam yakun ahadun yusamma bisyi'ah wala tudafu syi'ah ila ahadin." Di masa khilafah Abu Bakar, di masa khilafah Umar, lam yakun ahadun yusamma bisyi'ah, tidak ada seorang pun yang disebut sebagai Syiah. Wala tudafu syi'ah ila ahadin, dan tidak ada kata Syiah disandarkan kepada seseorang. Oleh karena itu, maka sesungguhnya Syiah adalah sebuah pemikiran. Syiah adalah sebuah keyakinan.
yang kalau dirunut ternyata pemikiran dan keyakinan Syiah ini lahir dari satu kelompok yang dikenal dengan sebutan As-Sab'iyah. Kelompok As-Sab'iyah ini nisbat kepada Abdullah bin Saba. Maka As-Sab'iyah adalah para pengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi, seorang Yahudi. Abdullah bin Saba inilah yang menebar virus di tengah-tengah kaum muslimin, menebar syubhat di tengah-tengah mereka dengan menyatakan bahwa wajib hukumnya menyerahkan kekhilafahan dan keimaman setelah Nabi kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi ada campur tangan Abdullah bin Saba al-Yahud. Dan ini bukanlah sesuatu yang mengherankan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada kita dalam firman-Nya, "Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu sampai kamu mau mengikuti agamanya. Abdullah bin Saba tidak rela kalau kaum muslimin bersatu di bawah petunjuk Nabi dan agama yang benar yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Saba menebar virus, menebar syubhat dengan menyatakan bahwa wajib hukumnya menyerahkan kekhilafahan dan keimaman setelah Rasul kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Saba dan jamaahnya lah yang juga pertama kali mencela sahabat Abu Bakar, mencela sahabat Umar, mencela sahabat Utsman, menantu-menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalifatul Rasul, dan orang-orang yang terdekat hubungannya dengan beliau. Sehingga ikhwanu fillah akramani wa akramakumullahu jami'an, tidak salah jika kemudian para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya aliran Syiah ini adalah merupakan sibghatul Yahudiyah, ada celupan Yahudi. Namun orang-orang Syiah saat ini ketika umat sudah mulai paham dari mana berasalnya pemikiran mereka, maka orang-orang Syiah kemudian mengatakan sebenarnya Abdullah bin Saba itu hanyalah tokoh fiktif, buatan saja. Itu tidak benar, kata mereka. Tokoh fiktif. Padahal mau tidak mau, kalau semua buku-buku mereka itu diperiksa, niscaya akan ada nukilan Abdullah bin Saba di sana. Disebutkan bahwa awwalu man qala, yang pertama kali mengatakan bahwa khilafah itu wajib diserahkan kepada Ali adalah Abdullah bin Saba ini. Tapi namanya mereka pintar bertaqiyah atau siasat. Ketika umat sudah mulai banyak paham tentang dari mana asalnya pemikiran dan keyakinan mereka, maka mereka dengan mudah mengatakan bahwa Abdullah bin Saba hanyalah tokoh fiktif, buatan, cerita, dongeng, tidak benar. Namun yang pasti yang harus tetap menjadi keyakinan kita bahwa aliran Syiah ini adalah celupan Yahudi. Dengan dua sebab. Sebab yang pertama adalah karena Abdullah bin Saba Yahudi. Kemudian sebab yang kedua adalah karena ada kesamaan fikrah, kesamaan pemikiran antara orang-orang yang beraliran Syiah dengan Yahudi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Inna fi syi'ati minal jahli wal ghulu wattiba'il hawa ma ashbahu bihi an-nasara min wajhin wal yahud min wajhin." Sesungguhnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam aliran Syiah itu terdapat kebodohan, wal ghulu dan sikap ekstrim, wattiba'ul hawa dan mengikuti hawa nafsu yang membuat mereka mirip dengan orang-orang Nasrani dari satu sisi dan orang-orang Yahudi di sisi yang lainnya. Salah satu contoh konkret yang menunjukkan akan hal ini adalah orang-orang Syiah mengatakan bahwa annan nar muharramatun 'ala syi'i illa qalil. Api neraka itu diharamkan menyentuh orang-orang Syiah kecuali hanya sedikit saja. Kemudian mereka
mengangkat hadis-hadis palsu yang terkait dengan persoalan ini. Dan apa yang mereka nyatakan ini mirip dengan apa yang dinyatakan oleh orang-orang Yahudi. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah." Kami tidak akan tersentuh oleh api neraka, kata orang-orang Yahudi, illa ayyaman ma'dudah, kecuali hanya beberapa saat saja. Ada kesamaan, ada kemiripan. Orang-orang Nasrani begitu ekstrim terhadap Al-Masih Isa, sampai menisbatkan Al-Masih atau Isa kepada Allah. Al-Masih adalah Allah, kata mereka. Dan orang-orang yang beraliran Syiah pun sama sikapnya terhadap orang-orang yang mereka anggap sebagai pihak yang sah untuk memegang kekhilafahan. Ekstrim. Bahkan sampai mensejajarkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan rahib dan ruhban, menjadikan para pendeta dan tukang ibadahnya itu sebagai Rabb di samping Allah. Dan orang-orang yang beraliran Syiah pun sama sikapnya terhadap orang-orang yang mereka anggap sebagai pihak yang sah untuk memegang kekhilafahan dan imamah. Wa akramakumullahu jami'an. Aliran Syiah terbagi menjadi banyak aliran, banyak pecahannya. Tetapi cukup 3 aliran saja yang penting untuk kita ketahui di antaranya. 3 aliran Syiah yang dimaksud adalah yang pertama, Syiah Itsna Asyariyah. Aliran Syiah Itsna Asyariyah ini disebut juga dengan aliran Syiah Imamiyah. Dan disebut juga Rafidhah. Mereka disebut sebagai Syiah Itsna Asyariyah karena mereka punya keyakinan akan datangnya seorang imam, khalifah yang ditunggu-tunggu, al-muntadhar, yaitu yang ke-12 dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Mereka disebut sebagai aliran Syiah Imamiyah karena mereka mengatakan bahwa yang layak, yang pantas, yang berhak untuk memegang tapuk kepemimpinan dan khilafah hanyalah 12 orang saja. Tidak ada salahnya jika kita sebutkan ke-12 orang yang mereka anggap paling layak dan berhak untuk memegang kekhilafahan dan keimaman. Kita sebutkan namanya, kita sebutkan kunyahnya, laqabnya, dan tahun wafatnya. Pertama, ke-12 imam yang dimaksud adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Kunyahnya Abul Hasan. Julukannya Al-Murtadha. Wafat pada tahun 40 Hijriah. Kemudian yang kedua, Al-Hasan bin Ali. Kunyahnya Abu Muhammad. Laqabnya atau julukannya adalah Az-Zaki. Wafat pada tahun 50 Hijriah. Yang ketiga adalah Al-Husain bin Ali. Kunyahnya Abu Abdullah. Laqabnya atau julukannya adalah Asy-Syahid. Wafat pada tahun 61 Hijriah. Kemudian berikutnya yang keempat adalah Ali Ibnul Husain. Kunyahnya Abu Muhammad. Laqabnya atau julukannya Zainal Abidin. Wafat pada tahun 95 Hijriah. Adapun yang kelima adalah Muhammad bin Ali. Kunyahnya Abu Ja'far. Laqabnya atau julukannya adalah Al-Baqir. Wafat pada tahun 114 Hijriah. Selanjutnya yang keenam adalah Ja'far bin Muhammad. Ja'far bin Muhammad. Kunyahnya Abu Abdullah. Laqabnya atau julukannya adalah As-Sadiq. Ini yang sering disebut Ja'far As-Sadiq. Wafat pada tahun 148 Hijriah. Yang ketujuh adalah Musa bin Ja'far. Musa bin Ja'far. Kunyahnya Abu Ibrahim. Laqabnya atau julukannya adalah Al-Kazim.
wafat pada tahun 183 Hijriah. Selanjutnya yang ke-8, Ali bin Musa. Ali bin Musa, kunyahnya Abul Hasan. Laqabnya adalah Ar-Ridha. Wafat pada tahun 203 Hijriah. Yang ke-9, Muhammad bin Ali. Yang ke-9 Muhammad bin Ali, kunyahnya Abu Ja'far. Julukannya Al-Jawad. Wafat pada tahun 220 Hijriah. Berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah, yang ke-10 adalah Ali bin Muhammad. Ali bin Muhammad, kunyahnya Abul Hasan, julukannya Al-Hadi. Wafat pada tahun 254 Hijriah. Yang ke-11-nya adalah Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali, kunyahnya Abu Muhammad, julukannya Al-Askari. Julukannya Al-Askari. Wafat pada tahun 260 Hijriah. Dan yang terakhir adalah Muhammad Ibnul Hasan. Yang terakhir Muhammad Ibnul Hasan, kunyahnya Abul Qasim. Laqabnya atau julukannya adalah Al-Mahdi. Muhammad Ibnul Hasan, kunyahnya Abul Qasim. Laqabnya atau julukannya Al-Hadi. Mereka orang-orang Syiah Itsna Asyariyah mengatakan atau meyakini bahwa imam yang terakhir ini, Muhammad Ibnul Hasan Abul Qasim, yang julukannya Al-Mahdi, sampai sekarang masih hidup. Kelahiran tahun 255, atau ada juga yang mengatakan kelahiran tahun 256. Sekali lagi, mereka meyakini bahwa yang ini sampai sekarang masih hidup. Julukannya adalah Al-Mahdi. Jadi aliran yang pertama dari sekian banyak aliran Syiah adalah aliran Itsna Asyariyah. Disebut juga dengan aliran Imamiyah, disebut juga dengan aliran Rafidhah. Kemudian yang kedua adalah aliran Ismailiyah. Aliran Syiah Ismailiyah. Aliran ini mengatakan bahwa yang berhak untuk menjadi khalifah atau imam setelah Ja'far ini yang ke-6 dari 12 imam yang kita sebutkan tadi. Mereka mengatakan bahwa yang berhak, yang layak, yang pas, yang pantas, yang cocok, yang tepat menjadi imam atau khalifah setelah Ja'far adalah Ismail bin Ja'far. Ismail bin Ja'far. Kemudian setelah itu Muhammad bin Ismail bin Ja'far. Lalu mereka menolak kalau keturunan atau anak-anak Ja'far itu disebut sebagai khalifah atau imam. Ini Ismailiyah. Di antara keyakinannya, seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, adalah bahwa mereka ingkarun nubuwah, mengingkari kenabian. Ingkarul ba'ats, mereka juga mengingkari hari kebangkitan. Mengingkari nubuwah, mengingkari hari kebangkitan. Mereka, kata Ibnu Jauzi, adalah zanadiqah, zindik dari kalangan umat ini. Merekalah yang disebut sebagai gulatus Syiah, aliran Syiah yang paling ekstrim. Karena kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membagi aliran Syiah itu menjadi 3. Beliau menyebutkan al-gulat yang ekstrim, kemudian Zaidiyah, kemudian Rafidhah. Dan yang gulat, yang ekstrim itu diantaranya adalah Ismailiyah. Di mana mereka mengatakan bahwa kami mempunyai satu kitab khusus. Tidak ada yang membacanya kecuali kami. Dan tidak ada yang dapat menelaah kitab ini kecuali kami. Mereka menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam aliran Ismailiyah ini Qaramitah, Batiniyah, dan yang lainnya. Banyak. Ikhwan fillah akramakumullah, itu tadi sekilas tentang aliran yang kedua, Ismailiyah. Kemudian selanjutnya aliran yang ketiga dari aliran Syiah adalah Syiah Zaidiyah. Aliran Zaidiyah. Aliran Syiah Zaidiyah ini pengikut Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pengikut Zaid bin Ali bin Husain
bin Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Mereka disebut sebagai Zaidiyah karena nisbat kepada Zaid, imamnya. Adapun kronologis munculnya aliran Zaidiyah ini adalah ketika sekelompok kaum banyak datang menghadap Zaid bin Ali. Kemudian sekelompok kaum ini bertanya kepada Zaid bin Ali, bagaimana sikap Anda tentang Abu Bakar dan Umar? Apa pendapat Anda tentang khilafah keduanya, Abu Bakar dan Umar? Zaid bin Ali kemudian memberikan jawaban yang intinya mengakui kekhilafahan Abu Bakar dan Umar. Maka sekelompok kaum yang datang tadi terpecah menjadi dua. Yang sebagiannya menolak terang-terangan apa yang dinyatakan oleh Zaid bin Ali. Kemudian mereka dikenal dengan sebutan Rafidhah. Yang satu kelompok lainnya menyepakati apa yang dikatakan oleh Zaid bin Ali. Hingga akhirnya disebutlah dengan aliran Zaidiyah. Dan ini terjadi di akhir khilafah Hisham bin Abdul Malik pada tahun 20 Hijriah atau 22 Hijriah. 21 atau 22 Hijriah. Jadi ada Itsna Asyariyah, ada Ismailiyah, ada Zaidiyah. Ikhwanu fillah aqramani wa akramakumullah jami'an. Kalau mau diperbandingkan dari tiga aliran Syiah ini, yang paling mending Zaidiyah. Aliran Syiah Zaidiyah ini masih mengakui kekhilafahan Abu Bakar dan Umar. Tapi kalau Itsna Asyariyah atau Ismailiyah menolak total. Namun demikian, seiring dengan berkembangnya terus aliran-aliran Syiah, maka ada di antaranya orang-orang yang beraliran Syiah, mereka mengaku sebagai aliran Syiah Zaidiyah, tapi dari segi nama saja. Hakikatnya adalah Rafidhah. Ini yang terjadi. Ini faktanya. Banyak orang yang mengatakan kami Syiah Zaidiyah, tapi hanya pengakuan saja. Kenyataannya Rafidhah. Mereka ini biasanya mengatakan bahwa umat telah salah, umat telah sesat, bahkan telah kafir. Kenapa? Karena menyerahkan khilafah kepada selain Ali bin Abi Thalib. Siapa saja yang menyerahkan kekhilafahan atau mengakui khilafah selain Ali bin Abi Thalib, maka dia kafir, sesat. Ini Rafidhah. Dulu orang-orang ini dikenal dengan sebutan Jarudiyah, pengikut Abul Jarud. Dan ini yang harus kita waspadai, karena orang-orang Syiah itu pintar bersiasat. Ngakunya sebagai Zaidiyah, tapi hakikatnya Rafidhah. Walaupun memang ada yang agak mending, yang termasuk ke dalam aliran Zaidiyah, diantaranya adalah pengikut Al-Hasan bin Saleh bin Hayy, di mana mereka ini menyatakan bahwa urusan khilafah atau imamah semuanya ada pada Quraisy. Dan mereka juga memberikan loyalitas kepada seluruh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja satu hal yang membuat mereka keliru. Mereka mengatakan bahwa yang paling afdal dari seluruh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Mengakui bahwa khilafah, imamah itu Quraisy, urusan Quraisy, orang-orang Quraisy. Memberikan loyalitas kepada seluruh para sahabat, tetapi punya keyakinan bahwa yang paling utama dari seluruh para sahabat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Walaupun begitu, tetap ini sebuah kekeliruan, tetap sebuah kesalahan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Syiah yang dulu itu berbeda dengan Syiah yang sekarang. Berbeda dengan Syiah yang sekarang. Kalau Syiah yang dulu itu mengakui khilafahnya Abu Bakar, khilafahnya Umar. Kalau sekarang terang-terangan jelas menolak. Pernah dalam sebuah riwayat Imam Syarif bin Abdullah ditanya, apakah engkau mengakui khilafahnya Abu Bakar dan Umar? Siapa yang lebih afdal antara Abu Bakar, Umar dan Ali? Maka Syarif bin Abdullah menjawab bahwa yang paling afdal, yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Orang yang bertanya ini kemudian merasa heran, bukankah Anda seorang Syiah? Imam Syarif bin Abdullah menjawab,
Siapa yang tidak mengatakan seperti apa yang aku katakan, maka dia bukan Syiah. Inilah maksud dari pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa Syiah yang dulu beda dengan Syiah yang sekarang. Ikhwan fillah rahimani wa akramakumullah jami'an, di antara seluruh aliran Syiah yang paling besar dan banyaknya adalah Syiah Itsna Asyariyah. Mereka ini kemudian dikenal dengan Jumhurus Syiah, mayoritas Syiah. Bahkan para ulama mengatakan kalau dikatakan kalimat Syiah, maka yang dimaksud adalah Itsna Asyariyah, Imamiyah, Rafidah. Ikhwan fillah rahimani wa akramakumullah jami'an, itulah ya, latar belakang Syiah dan juga beberapa alirannya. Dan kemudian penting untuk kita ketahui seperti apa sesungguhnya keyakinan orang-orang yang mengaku beraliran Syiah terhadap sumber hukum Islam. Di mana sumber hukum Islam itu diantaranya adalah Al-Quran, kemudian Sunnah, dan juga ijma'. Pertama, tentang Al-Quran. Orang-orang Syiah mengatakan Al-Quran laisa bihujjah illa biqayyim wa inna aliyan qayyimul Quran. Quran bukanlah hujjah. Quran bukanlah hujjah illa biqayyim, kecuali jika ada yang menjadi penanggung jawabnya. Dan sahabat Ali, kata mereka, qayyimul Quran, adalah orang yang menjadi penanggung jawab terhadap Al-Quran. Wa kana ta'atuhu mafruḍah, oleh karena itu taat kepada sahabat Ali bin Abi Thalib hukumnya wajib. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib hujjatun 'alan nas ba'da Rasul. Ali bin Abi Thalib adalah hujjah bagi manusia setelah Rasul. Ini gambaran tentang betapa ekstrimnya mereka terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib, sehingga pantas kalau mereka itu tidak layak disebut sebagai Syiah secara apa? Bahasa. Karena bukan pengikut Ali, bukan pembela sahabat Ali bin Abi Thalib. Apa makna ucapan mereka tadi? Mereka ingin menyatakan bahwa kalam, ucapan imam itu lebih afsah, lebih jelas daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka akhirnya mengatakan bahwa Quran adalah kitabullah as-samit, kitab Allah yang diam, tidak bisa berbicara. Sedangkan ucapan imam adalah kitabullah an-natiq, kitab Allah yang dapat berbicara. Mereka pun kemudian membuat riwayat secara dusta terhadap Ali bin Abi Thalib, di mana dikatakan oleh mereka bahwa Ali menyatakan Al-Quran kitabullahus samit wa ana kitabullah an-natiq. Quran adalah kitab Allah yang diam, tidak bisa berbicara, sedangkan aku adalah kitab Allah yang berbicara. Wal'iyadzubillah. Membuat kedustaan atas nama Ali. Seandainya beliau masih hidup sekarang, maka tentu beliau akan murka. Seperti halnya kemurkaannya dulu ketika sudah melihat orang-orang keterlaluan sikapnya terhadap beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Akhwana fillah rahimani wa akramakumullah jami'an. Al-Quran adalah hujjah. Quran adalah hujjah. Quran adalah syahid. Dan Nabi SAW lah yang mendapatkan mandat untuk menerangkan Al-Quran kepada umat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam firman-Nya surat Al-Ankabut ayat yang ke-51, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab yutla 'alaihim." Tidakkah cukup bagi mereka anna anzalna, bahwa kamilah yang telah menurunkan 'alaikal kitab kepadamu wahai Muhammad, yutla 'alaihim, lalu dibacakan kitab itu kepada mereka. Ini yang kita temukan dalam Al-Quran. Tetapi Syiah dengan mudahnya mengatakan bahwa Quran bukan hujjah. Hujjah itu adalah qaulul imam, ucapan imam. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Orang-orang Syiah juga mengatakan bahwa al-a'immah ikhtassu bi ma'rifatil Quran wa la yusyarikuhum fihi ahad. Al-a'immah, para imam, para khulafa, orang-orang yang pantas sebagai khalifah dan imam, ikhtassu bi ma'rifatil Quran. Mereka mempunyai kekhususan dalam hal pengetahuan terhadap Al-Quran.